Baik, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah di pertemuan yang ke-17 ya. Pembahasan malam hari ini adalah terkait dengan sejarah atau fase perang defensif ya. Jadi kita sudah membahas pada awal fase-fase Islam ya. Ada fase dakwah Syriah, kemudian fase dakwah Jahriyah, dan sekarang kita akan membahas bagian yang kelima dari sirah Nabi atau sejarah Nabi, yaitu pada fase perang defensif. Teman-teman bisa buka kitabnya di halaman 230 ya, atau 229. Ya, silahkan dibuka, disimak dari kitabnya ya. Al-Qismul Khamis, bagian yang kelima, Marhalatul Harbid Difa'iyah, yaitu fase perang defensif. Jadi nanti kemarin waktu fase dakwah, ada fase dakwah yang Syriah dan ada fase dakwah yang Jahriyah. Sedangkan fase perang, ada fase perang yang difa'iyah atau defensif, dan ada perang yang hujumiyah atau perang ofensif. Muqaddimah. Hadhil ghazawat at-taliyah allati wada'naha tahta unwan marhalatul harbi difa'iyah hiya ghazawatun difa'iyatun fi'lan. Perang-perang yang akan diterangkan di dalam bab ini adalah memang betul-betul perang yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau defensif ya. Fakulun minha kama satara raddun ala mu'amaratin au udwanin bada'a bihil musyrikun. Semuanya sebagaimana nanti akan kalian lihat itu adalah merupakan respon atau bentuk mempertahankan diri atas serangan yang dimulai oleh orang-orang musyrik. Itu. Nah, kemudian walidzalik fahiya innama tumassilu marhalatan min marahilid da'watil islamiyati fi asrihi. Fase perang defensif ini adalah menggambarkan satu sejarah saja, gambaran dari cerita, tapi walaysa ta'birun anil hukmil ladzi istaqarra ala asasihi al-jihadu fil Islam. Tapi bukan merupakan sumber hukum tentang jihad ya. Innaha laysat illa dauran min adwarid dakwah. Itu hanya ya satu bagian ajalah, bagian dari perjalanan dakwah gitu. Allati tahaddasna an qismin minha ka daurid da'wati sirran summa dakwah al-musalamati jahra. Wa sanajidu surat al-marhalat al-akhirah allati tusyakil ma'a ma qablaha jumlatul hukm al-islami. Oke. Baik. Yang pertama adalah badul qital. Awal ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna fi ma madha inna asahha ma dallat alaihi al-ahadits wal asar anna bad'a masyru'iyatil qital inna makana ba'dal hijrah. Saya sudah pernah sampaikan di dalam pembahasan yang lalu bahwa perang yang pertama kali dilakukan itu adalah setelah hijrah. Artinya selama Nabi di Mekah selama 13 tahun tidak pernah Nabi itu melaksanakan perang sama sekali. Jadi perang ini memang sudah dalam kondisi emergensi. Dan kemudian baru dilaksanakan pun di tahun kedua Hijriah, yaitu pada bulan Safar. Awalnya Nabi keluar, ya, niatnya mau perang waktu itu, yaitu perang Wadan namanya, ya, perang Wadan. Wadan ini tempat yang jaraknya dari Madinah 37 km. Perjalanan 2 minggu pada saat itu. Niatnya adalah mau perang dengan Quraisy dan Bani Hamzah. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Maksudnya Bani Hamzah sudah pergi terlebih dahulu. Akhirnya tidak jadi perang itu. Seperti itu. Itu adalah perang pertama ya. Perang Wadan. Atau ada yang baca juga perang Wudan. Terus kemudian yang kedua adalah, jadi
catatannya sebelum membahas lebih jauh ya. Catatan tentang perang adalah bahwa perang itu ya memang dilakukan dalam kondisi terdesak. Terbukti selama 13 tahun Nabi di Mekah, meskipun tantangan dakwah di Mekah itu luar biasa ya, tapi tidak satu pun perang itu terjadi. Nabi tidak melakukan pembalasan sama sekali dari serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu ya. Nah, baru setelah hijrah itu pun di tahun kedua. Itu pun kalau kita hitung ya, ini catatan yang penting terkait dengan perangnya Nabi ya. Kalau kita hitung sebetulnya berdasarkan hitungan para peneliti ya, usianya Nabi itu kan 63 tahun ya. Dan Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Artinya karir kenabian beliau itu 23 tahun. Kalau dihitung harinya itu 8.000 hari. Nah, selama 8.000 hari itu Nabi hanya berperang itu hanya 80 hari. Artinya perang itu hanyalah 1% dari kehidupannya Nabi. Ya, sangat sedikit sekali. Sementara bagian-bagian yang lain adalah ya kisah tentang dakwah beliau, kesabaran beliau, perjuangan beliau, kesabaran beliau, dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Itu pun perangnya Nabi itu sangat ketat. Nabi selama perangnya hampir tidak pernah membunuh orang, kecuali satu kali, yaitu ketika membunuh Ubay bin Salul. Ya. Seperti itu. Yang lain-lainnya tidak. Bahkan Nabi itu meskipun dalam kondisi perang tetap kasih sayangnya sangat tinggi sekali. Ya. Seperti itu. Perang itu dilakukan dalam rangka mempertahankan diri, dalam rangka membalas serangan musuh. Itu pun dengan catatan perang itu dalam Islam ada 3 syarat penting sebetulnya. Yang pertama adalah harus berhenti. Jadi tidak boleh melakukan peperangan karena nafsu kekuasaan misalnya. Perang ingin mengharapkan harta misalnya. Perang untuk motivasi yang lain-lain lah. Pokoknya selain motivasi karena Allah itu tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah diserang terlebih dahulu. Sehingga bahkan nanti pada perang Badar ya, para penulis sirah itu menulis bahwa Nabi itu membentuk barisan-barisan, lapisan barisan. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Tradisi Arab itu tidak ada perang membentuk barisan itu. Dan kemudian Nabi mengatakan bahwa sebelum kalian diserang, jangan pernah menyerang terlebih dahulu. Tentu selain untuk menghemat senjata, maksudnya kan ada panah, semakin sering dipanah kan, jadi disuruh nunggu dulu sampai dekat. Ya. Kemudian yang pasukan panah di depan. Kemudian pasukan di belakangnya itu pasukan yang menggunakan pedang, itu pun kata Nabi, tunggu sampai mereka itu merangsek. Itu maksud tujuan apa? Ya untuk menunjukkan bahwa musuhnya dulu yang menyerang. Dan yang ketiga, syaratnya peperangan itu adalah, kaedahnya adalah tidak boleh melampaui batas. Maka dalam Islam itu tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak ya dalam perang itu. Tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, tidak boleh membunuh orang sipil, merusak tanaman, merusak bangunan, seperti itu. Dan banyak aturan-aturan yang lain seperti itu ya. Termasuk juga tidak boleh melakukan mutilasi gitu. Kemudian berikutnya adalah Ghazwatu Badrinil Kubra, perang Badar yang besar. Wa sababuha Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a bi'irin tijariyatin li Quraisyin qadimatin minasyami bi isyrafi Abi Sufyan bin Harb. Awal perang Badar itu jadi kronologinya begini. Nabi pernah mendengar ada rombongan dagang orang Quraisy yang datang dari Syam. Di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Nabi mengajak umat Islam pada saat itu untuk menemui mereka.
Tujuannya bukan untuk perang pada saat itu, tapi untuk menuntut hak. Maksudnya gini, menuntut hak itu. Waktu orang-orang muhajirin itu hijrah ke Madinah, mereka kan tidak membawa harta-harta mereka. Harta mereka itu ditinggal di Mekah. Ya. Karena memang orang-orang Quraisy waktu itu tidak mengizinkan orang-orang muhajirin ini untuk membawa harta mereka berhijrah. Dan hartanya orang-orang muhajirin ini ditahan oleh orang-orang yang ada di Mekah. Maka ketika ada rombongan dagangnya orang Quraisy, Nabi mengajak untuk menuntut hak sebetulnya. Menuntut hak hartanya orang-orang muhajirin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Fakhufa ba'duhum lidzalik wa tasaqala akhirun. Tapi ya ada yang semangat, ada yang malas-malesan gitu ya. Wa tahassasa Abu Sufyan al-amr. Kemudian Abu Sufyan, pimpinannya itu udah terasa bahwa dia akan dihadang oleh pasukan atau oleh orang Islam. Ya. Kemudian akhirnya Abu Sufyan ini mengutus seseorang yang namanya Domdom al-Ghifari ke Mekah. Jadi liyukhbiru Quraisyan bil khabari wa yastaghfiruhum lil khuruji muhafadzatan ala amwalihim. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah terkait hal tersebut dan kemudian melakukan perlawanan untuk menjaga harta mereka. Karena hampir semua orang pimpinan yang di Mekah itu mempunyai harta di dalam rombongan dagang tersebut. Gitu. Jadi untuk menyampaikan situasi yang gawat, dan konon waktu itu memang sangat dramatisir ya waktu menyampaikan itu. Menyampaikannya konon dengan jalan membelakang dan kemudian kudanya itu telinganya dipotong. Seperti itu. Dan ketika sampai kabar itu kepada orang-orang Quraisy kemudian langsung menyiapkan pasukan untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan perang. Padahal Nabi sebetulnya tidak niat perang pada saat itu, tapi Nabi itu hanya niat mengambil hak harta-hartanya orang Quraisy atau harta-hartanya orang Muhajirin yang tertinggal di Mekah. Tapi memang sebelum perang Badar pun sebetulnya kondisinya memang ancaman terhadap Nabi itu nyata ya. Nabi itu mengalami ancaman pembunuhan berkali-kali, gitu, seperti itu. Sampai dalam ceritanya Nabi itu sebelum perang Badar ini, itu Nabi itu sampai dijaga rumahnya, itu oleh sahabat Sa'ad, gitu. Pada perang ini orang-orang Quraisy semuanya datang, pimpinan-pimpinannya. Jumlahnya adalah sekitar 1.000 orang, ya, itu, sekitar 1.000 orang. Dan dari Madinah ke Badar itu tidak dekat. Nabi berangkat dari Madinah ke daerah Badar, ke lokasi perang Badar itu 130 km lebih. Ya. 130 km itu kalau orang sekarang, kalau zaman dulu, zaman Nabi mestinya lebih jauh karena zaman dulu kan belum ada bypass jalan ya. Kalau di Mekah itu kan gunung-gunung batu. Kalau sekarang jarak itu lebih dekat karena memang gunung-gunung itu dibor ya. Sehingga banyak jalan tembus. Tapi zaman Rasulullah kan jalannya masih sangat jauh memutar. Jadi jauh sekali dari Madinah ke Badar itu. Nah, kemudian Rasulullah juga keluar ya. Berangkat, jadi orang Quraisy berangkat dari Mekah, Nabi juga berangkat dari Madinah. Pada waktu itu bulan Ramadan. Ya. Nabi ini keluar bersama dengan 314 sahabat. Ya. Tapi 314 itu tidak semuanya menggunakan kendaraan. Ya. Dia masih sangat terbatas lah. Untanya itu cuma 70 dan kudanya cuma 2. Jadi akhirnya apa ya, gantian. Dalam perjalanan 130 km lebih itu gantian. Satu orang naik unta, satunya turun, nuntun, kayak gitu. Seperti itu. Dan waktu orang Islam berangkat, itu mereka tidak tahu bahwa orang Quraisy itu sudah menyiapkan pasukan. Gitu. Abu Sufyannya sendiri yang membawa rombongan dagang, dia menempuh jalur lain. Yang sebetulnya lewat Badar, dia lewat ke pantai. Akhirnya dia bisa selamat.
ketika Nabi mendengar bahwa orang-orang Quraisy itu sudah menyiapkan pasukan, Nabi kemudian bermusyawarah, mengajak sahabatnya musyawarah. Ya musyawarah lah ya, kan niatnya kan berangkatnya bukan mau perang, kok orang Quraisy-nya malah menyiapkan pasukan, ini gimana? Gitu. Seperti itu. Orang-orang Muhajirin waktu itu langsung merespon dengan baik. Di antaranya adalah Miqdad. Miqdad bilang, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah fanahnu ma'ak. Udah Rasulullah, jalan aja. Kami ada di belakang panjenengan gitu. Tapi kemudian Nabi masih meminta pendapat sahabat lain. Gimana sahabat yang lain pendapatnya gitu. Beri saya masukan gitu. Seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz sebagai orang, tadi kan Muhajirin, sekarang orang Ansor. Sa'ad bin Mu'adz bilang, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Maksudnya pendapat kami orang Ansor Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, pendapat kalian gimana? Kemudian kata Sa'ad, wahai Nabi, kami ini laqad amanna bika. Kami ini sudah beriman sama panjenengan dan membenarkan panjenengan, dan kami menyaksikan bahwa yang dibawa oleh Anda itu adalah kebenaran gitu. Dan kami sudah memberikan sumpah kami kepada Anda untuk taat gitu. Kalau gitu famdi lima arota. Apa yang panjenengan inginkan, udah jalan aja itu. Fawalladzi ba'asa bil haq law ista'radta bina hadzal bahra fakhattahu lakhadnahu ma'ak. Seandainya panjenengan menyuruh kami untuk jebur ke laut, itu juga kami pasti akan ikut jebur ke laut. Artinya ini memang sudah loyalitas tinggi ya Sa'ad bin Mu'adz ini. Dan ini sudah melampaui perjanjian, karena dulu perjanjiannya dengan Nabi sebetulnya hanya melindungi Nabi di Madinah. Tapi ini ketika diajak untuk menghadapi musuh di luar Madinah pun, orang-orang ini masih mau, karena motivasinya adalah motivasi keimanan. Nabi kemudian senang dengan jawaban sahabat-sahabat itu, dan Nabi mengatakan siru wabsyiru. Ya udah, bergembiralah kalian karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan kepadaku antara dua hal. Antara kemenangan atau mendapatkan ghanimah. Kemudian Nabi tidak serta-merta perang tanpa persiapan. Nabi memerintahkan orang-orang tertentu ya yang dipilih oleh beliau untuk menjadi mata-mata. Memata-matai orang Quraisy. Jumlahnya berapa? Nabi masuk ke sana itu. Sampai akhirnya diketahui bahwa jumlahnya itu sekitar 900 sampai 1000. Dan di antara mereka itu adalah pimpinan-pimpinan orang musyrik. Waktu itu sebetulnya orang musyrik sendiri itu terbelah. Kelompoknya Abu Sufyan mengatakan, udahlah kita nggak usah perang. Pulang aja ke Mekah membawa keuntungan dagang. Tapi Abu Jahal nggak terima. Pokoknya pengen perang. Kata Abu Jahal, biar tahu. Orang-orang se-Arab ini biar tahu bahwa kita ini adalah pemenang. Seperti itu. Nabi sendiri turun. Nabi sendiri berjalan mencari informasi juga sama. Nah, sampai suatu kali sampai di suatu tempat yang namanya Wadi Al-Quswa ya. Kemudian berhenti di situ. Nah, pada saat berhenti itulah salah seorang sahabat yang namanya Hubab bin Munzir bertanya, wahai Rasulullah, milih tempat di sini ini apakah wahyu atau berdasarkan strategi itu? Atau berdasarkan ijtihad ya, strateginya beliau. Kata Rasulullah kemudian, bal wa huwa al-harbu war-ra'yu wal makidatu. Ini strategi. Ya udah, kata si Hubab, kalau memang ini strategi, ini bukan tempat yang tepat untuk menyusun pasukan. Kita berjalan lagi sampai mendekati mata air. Kalau kita sudah mendekati mata air, kita bikin lobangan. Kita akan menimbun air sebanyak-banyaknya, sehingga kita nanti cukup secara logistik. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy akan kehausan. Seperti itu. Musuh akan tidak dapat air. Seperti itu. Sahabat-sahabat yang lain juga memberi saran ya, seperti Sa'ad bin Mu'adz memberi saran agar supaya dibangun
semacam safe house kalau sekarang. Kalau dulu namanya Arish ya. Waqtaraha Sa'd ibn Mu'adz ajabni Arishan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bi ma'manin fihi. Sa'ad bin Mu'adz menyarankan untuk bikin Arish. Arish itu rumah aman lah kalau sekarang ya. Bahas sekretariat semacam seperti itu. Kalau di dalam perang itu ya safe house lah, rumah aman gitu. Rumah tempat perlindungan untuk Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi aman di situ. Supaya nanti seandainya kaum muslimin ini kalah di dalam pertempuran tersebut, orang-orang yang Madinah tidak terlalu sedih karena Rasulullah masih ada. Itu. Selain itu, fungsinya adalah supaya Rasulullah bisa memimpin atau mengkomando dari situ, melihat pertempuran dan kemudian memberikan arahan-arahan pada saat pertempuran tersebut. Nabi kemudian setuju dengan usulan tersebut dan Nabi bahkan untuk menumbuhkan sikap optimis di kalangan sahabatnya, Nabi sampai menunjuk nanti di sini si A terbunuh, si B terbunuh, ya Abu Jahal dan seterusnya. Itu nanti di sini mereka yang terbunuh. Terus kemudian malam itu juga Rasulullah, waktu itu adalah sore hari Jumat ya, tanggal 17 Ramadan. Nabi kemudian berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha tahadduka wa tukadzibu atau hadduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladzi wa'adtani Allahumma ahinhum al-ghadat. Jadi Nabi itu semalaman pada malam sore hari Jumat itu tanggal 17 Ramadan menjelang peperangan, Nabi betul-betul tadarruk berdoa kepada Allah dengan sangat sungguh-sungguh gitu, dengan sangat khusyuk sampai Abu Bakar merasa terenyuh gitu. Sampai sorbannya Nabi itu terjatuh. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sudah tenang saja gitu. Pasti Allah akan memberikan kemenangannya kepada kita. Seperti itu. Dan pada pagi hari Jumat ya, kemudian perang itu betul-betul terjadi. Sebelum perang Nabi mengambil debu dan kemudian dilemparkan debu itu dengan mengucapkan syahadil wujuh. Syahadil wujuh gitu. Dan debu itu dilalah gitu, mengenai ke matanya semua orang Quraisy yang ada pada saat itu. Perang Badar ini adalah perang yang membawa kemenangan yang sangat besar bagi umat Islam. Waktu perang Badar, dari orang-orang musyrik itu terbunuh 70 orang. Itu pimpinan-pimpinan kaum Quraisy, musyrikin Mekah ya. Kemudian yang ditahan menjadi tawanan perang itu 70 orang. Sedangkan dari pihak umat Islam yang korban hanya 14 orang. Itu. Tapi meskipun begitu, Nabi ini sangat tinggi sisi kemanusiaannya ya. Meskipun ini korban perang, tapi oleh Nabi disuruh dikuburkan. Oleh Nabi disuruh kuburkan mayat-mayatnya orang-orang musyrik ini dalam satu tempat yang namanya Qalib ya, satu sumur lah. Dan kemudian Rasulullah dari situ, dari mulutnya sumur itu kemudian memanggil-manggil mereka, wahai fulan bin fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Bukankah lebih menggembirakan bagi kalian seumpama kalian itu mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Sekarang kalian sudah meninggal semua, sudah tahu kondisi yang sebetulnya, bukankah akan lebih membahagiakan seandainya kalian tuh dulu beriman gitu. Kami sudah menemukan janji Allah dan apakah kalian sudah menemukan pasti kalian juga di sana sudah menyaksikan gitu janjinya Allah itu. Ada siksaan dan seterusnya gitu. Kata Umar, wahai Rasulullah, kenapa Anda berbicara dengan orang-orang yang sudah tidak bernyawa? Kata Rasulullah, demi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Udah diam aja, mereka ini bisa dengar. Nabi kemudian mengajak sahabatnya bermusyawarah soal para tawanan perang ini.
sahabat Abu Bakar memberikan saran agar supaya udah nggak usah dilepas saja gitu, nggak usah dibunuh ya, dilepas saja dengan syarat mereka membayar fidyah, yang fidyahnya itu dipakai untuk orang-orang Islam. Umar memberikan pendapat yang berbeda. Kata Umar, dieksekusi saja gitu, karena mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kekufuran gitu, kata Umar. Tapi kemudian Nabi mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya Abu Bakar, karena memang ya rasa kasih sayangnya Nabi ini sangat tinggi gitu. Siapa tahu mereka mau beriman gitu, masih membuka harapan gitu. Dan kalau dibunuh ya akhirnya, kalau dibunuh sekarang berarti mati di dalam kekafiran gitu. Nabi masih mempertimbangkan itu. Tapi ternyata kemudian turun ayat Al-Qur'an yang menegur keputusan Nabi ini gitu. Baik, al-ibar wal izat. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tahu dari cerita di atas bahwa Perang Badar itu sebetulnya, atau begini, para ulama bahkan tidak mau menyebut ini peperangan, tapi pertempuran. Ya. Bahwa Perang Badar itu pada dasarnya keluarnya orang Islam itu bukan untuk berperang, tapi untuk menuntut hak harta mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Seperti itu. Itu seperti itu ya. Jadi pada dasarnya motivasi awalnya, bahkan orang Islam waktu itu tidak siap untuk berperang. Sebetulnya umat Islam pada saat itu, para sahabat itu berangkat sebetulnya bersama Nabi, niatnya ya mau nuntut hak, bukan mau perang. Tapi ternyata itu malah orang-orang Quraisy menyiapkan peperangan. Itu akhirnya terjadi perang. Ya. Terus kemudian pelajaran yang kedua adalah terkait dengan kalau kita melihat ya, wa indama nata'ammal kaifa yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi lusyawirahum fil amri alladzi fuji'u bihi ba'da an afalat minhumul. Jadi ketika kita amati juga bagaimana Rasulullah itu itu bermusyawarah dengan sahabatnya ketika menghadapi setiap kondisi. Itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa ini menunjukkan prinsip musyawarah di dalam Islam. Kalau kita lihat kehidupannya Nabi, keputusan-keputusan yang beliau ambil selalu dimusyawarahkan bersama dengan sahabatnya. Gitu. Selama tidak ada nas, ya, kalau sudah ada perintah Al-Quran ya pasti diambil perintah Al-Quran. Tapi kalau seumpama ada persoalan, lalu tidak ada petunjuk Al-Qurannya, maka Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Ini harus gimana nih enaknya, gitu, seperti itu. Karena itu ulama sepakat bahwa bahwa prinsip musyawarah itu adalah salah satu asas tasyrik. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggambar dari peristiwa di atas tadi itu juga menunjukkan bahwa jihad itu harus ada yang memimpin, ya. Dan jihad itu adalah keputusan untuk berperang, itu adalah keputusan politik, itu politik kekuasaan atau hukmul imamah. Ya. Jadi nggak boleh orang jihad memutuskan sendiri, itu tidak boleh. Berdasarkan, jadi yang kalau kita lihat kisahnya tadi itu Nabi musyawarah, kemudian Nabi mengambil keputusan sebagai kepala negara, itu seperti itu. Oke. Kemudian kecuali adalah, jadi tadi kan orang mau perang itu harus nunggu komando dari imam, karena itu adalah keputusan politik. Harus, kalau di Indonesia ya harus nunggu keputusan presiden sebagai panglima tertinggi, ya. Pengecualiannya adalah ketika musuh itu memang sudah masuk ke daerah kita. Maka kalau itu tidak ada kata lain kecuali melakukan perlawanan, itu seperti itu. Misalnya misalnya
di Indonesia misalnya, Belanda datang lagi mau menjajah, sudah sampai di Jakarta, kalau itu udah nggak butuh komando lagi, lakukan perlawanan, ya, karena udah masuk ke daerah kita. Tapi untuk perang-perang sifatnya di luar, ya, termasuk yang dalam rangka mempertahankan diri, itu harus tunggu komando dari pimpinan negara. Makanya nggak bener ya orang-orang yang mengaku berjihad tapi jalan-jalan sendiri, nggak ada yang memimpin kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Nabi itu ketika sudah diberi masukan oleh Abu Bakar, Umar, Miqdad pada saat mau perang tadi kok masih nunggu saran yang lain. Gitu. Jawabannya adalah Nabi itu sebetulnya ingin mengetahui pendapatnya orang Ansor. Kan yang tadi berpendapat semuanya dari Muhajirin. Ini Nabi ingin mendengar pendapat dari orang-orang Ansor. Karena sebetulnya perjanjian dengan orang Ansor itu, orang Ansor melindungi Nabi selama berada di Madinah. Tapi kalau ini kan sudah di luar Madinah. Bahkan jaraknya tadi 130 km lebih ya, di luar Madinah itu. Dan ketika kita mengetahui jawabannya Sa'ad, kita tahu bahwa motivasinya Sa'ad itu sudah melampaui perjanjian. Ya, maksudnya kalau perjanjiannya kan hanya melindungi Nabi di Madinah. Tapi ini karena motivasinya iman, maka dimanapun adalah sam'an wa ta'atan. Gitu. Yang keempat adalah bahwa bagi pemerintah ketika berperang boleh menggunakan mata-mata. Boleh menggunakan mata-mata ya. Untuk mencari informasi. Sebagaimana Nabi di dalam cerita di atas itu juga mengutus atau mengirimkan seorang mata-mata. Bahkan Nabi itu ya teliti gitu dalam hal tersebut. Nabi ngirim orang itu dicari orang yang dikirim itu oleh Nabi adalah orang yang memang kompeten ya. Kemudian kata Nabi tugasnya pun diberikan di tengah jalan. Kamu pokoknya pergi ke tempat tertentu, ini bawa surat ini jangan dibuka kecuali kalau kamu sudah sampai di tempat ini gitu misalnya seperti itu. Dan jangan pernah mengajak orang yang memang tidak mau gitu seperti itu. Nabi mengatakan begitu. Kenapa? Kalau orang perang itu boleh bisa dipaksa. Mungkin orang perang karena malas, sebetulnya malas tapi karena disuruh mungkin dia bisa terpaksa untuk berperang. Tapi kalau untuk mata-mata itu nggak bisa dilakukan secara terpaksa. Ya. Kalau mata-mata kok terpaksa ya mungkin malah bisa jadi mata-matanya musuh gitu atau berkhianat. Gitu. Seperti itu. Bahkan Nabi dulu itu turun langsung ya. Kalau kita baca sejarahnya. Misalnya kita lihat di paragraf waqad jaa fi kutubis sirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazala qariban min Badrin raqiba huwa wa rajulun min ashabihi hatta waqafa ala syaikhin min al-Arab. Jadi dalam kitab-kitab sirah diterangkan bahwa ketika Nabi itu sudah dekat dengan tempat Badar, Nabi itu mengendarai kendaraan bersama dengan seorang laki-laki kemudian menemui orang tua orang Arab. Kemudian Nabi tanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Quraisy. Jadi Nabi itu ngerocek dirinya sendiri. Gimana kabar tentang orang-orang Quraisy gitu. Tentang Muhammad gimana? Padahal beliau sendiri ya Nabi Muhammad itu apa kabar yang sampai kepada kalian. Jadi Nabi itu turun lapangan dan itu memverifikasi informasi-informasi yang berkembang. Kemudian kata syekhnya ini, saya nggak mau ngasih tahu sebelum kalian cerita kalian ini siapa. Itu pun Nabi sangat hati-hati. Nabi nggak mengatakan saya ini Muhammad, enggak. Tapi Nabi mengatakan kalau kamu cerita duluan, saya baru mau cerita. Itu. Udah kata orang tua itu tanya lagi, "Adzaka bidaka?" Apakah informasi ditukar dengan informasi? Kata Nabi, iya. Itu. Akhirnya si orang tua ini kemudian cerita tentang apa yang dia ketahui tentang orang musyrik dan yang dia dengar tentang Nabi dan sahabatnya. Sampai ketika orang tua ini selesai cerita, orang tua tersebut kemudian bertanya kepada Nabi, oke sekarang kalau kalian berdua siapa?
Kemudian saking hati-hatinya Nabi dan bagaimana Nabi itu memang seorang ahli perang, ya, maksudnya ahli strategi, ya. Nabi mengatakan nahnu min ma'in. Saya berasal dari air, kalau diterjemahkan secara harfiah, ya, saya berasal dari air. Kemudian Nabi pergi, gitu. Sampai akhirnya Syekh itu bertanya-tanya, mimmain, dari air. Maksudnya dari mana? Dari mata air Irak, gitu. Seperti itu. Ya, itu multitafsir, ya. Itu sangat multitafsir. Min ma'in ini apa? Bisa ada yang memaknai min ma'in maksudnya diciptakan dari air, kan semua makhluk berasal dari air, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah aqsamu tasarrufatihi. Oh iya, di dalam hadis lain juga ada riwayat Nabi itu menemui seorang anak muda, ya. Kemudian anak muda itu ditanya, kamu dari mana? Gitu. Dari daerah ini, gitu. Kamu tahu orang Quraisy, gitu. Jumlahnya mereka berapa? Gitu. Kemudian kata anak muda tersebut tidak tahu. Kemudian Nabi tanya lagi. Jadi ini lihat bagaimana jelinya Nabi dan kritisnya Nabi, dan bagaimana Nabi itu memperhatikan hal-hal yang detail, gitu. Kata si anak muda tadi, ya saya nggak tahu jumlahnya orang Quraisy berapa, gitu. Tapi yang jelas, yang hewan yang dibunuh, yang disembelih sehari berapa? Kemudian anak muda tadi mengatakan setiap hari rata-rata mereka menyembelih hewan itu 9 sampai 10. Baru dari cerita tersebut Nabi menyimpulkan, oh, jumlahnya orang Quraisy ini sekitar 900 sampai 1000. Lihat bagaimana hebatnya Nabi, ya. Zaman itu loh, ya. Belum semaju sekarang. Tapi bagaimana Nabi ini, jadi Nabi ini pertempuran menang itu bukan hanya sekedar berpangku tangan, tapi memang detail, gitu, memperhatikan atau menyusun strateginya itu. Kemudian yang kelima adalah aqsamu tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ceritanya Nabi dengan Hubab bin Munzir tadi, ya, itu adalah terkait dengan tempat yang dipilih. Itu menunjukkan bahwa tidak semua perbuatannya Nabi itu mengandung syariat. Bal huwa fi katsirin minal ahyan yatasarrafu yatasarrafu haitsu innahu basyarun minan nas. Tapi kadang-kadang Nabi itu juga seperti umumnya manusia. Nabi itu berpikir dan kemudian juga beristihad, gitu. Dan dalam hal tersebut, maksudnya tidak semua tasarrufnya Nabi itu kita diperintahkan untuk mengikuti itu. Misalnya seperti tadi, ketika Nabi memilih satu tempat, tidak langsung diikuti, tapi Hubab tanya dulu, ini wahyu atau berdasarkan pemikiran sendiri. Ketika Nabi mengatakan berdasarkan pemikiran, bagian dari strategi, Hubab kemudian menyarankan tempat yang lebih lebih strategis, ya, seperti itu, dekat dengan air. Karena memang tidak semua yang dari Nabi itu baik untuk diikuti. Nabi menikah lebih dari 4, nggak bisa kita umatnya untuk mengikuti, ya. Nabi menikahi anak yang Sayyidah Aisyah, ya, yang usianya baru 7 tahun. Kita nggak bisa ngikutin kemudian kayak Syekh Puji, ya, alasan mau niru Nabi nikahi anak usianya 7 tahun. Ya beda jauh lah. Kalau Nabi itu tujuannya dulu memang regenerasi. Aisyah itu adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dan kemudian kuat hafalannya. Nabi tujuannya menikahi Sayyidah Aisyah untuk apa? Supaya Sayyidah Aisyah itu mencatat hadis-hadis dan seterusnya. Nah, kalau kita nikahi anak 7 tahun, mau apa? Gitu. Seperti itu. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu juga baik untuk kita tiru. Seperti itu. Ya, masih banyak yang lain lah, ya. Masih banyak. Yang keenam adalah ahamiyatut tadarru' lillah wa syiddatil isti'anati bihi. Itu ahamiyatut tadarru'i lillahi wa syiddatul isti'anati bihi. Laqad ra'ayna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatma'innu ashabahu bi an-nasr. Nabi itu sebetulnya sudah meyakinkan gitu sahabatnya bahwa kita ini pasti menang gitu.
Tapi meskipun begitu, ya, sampai Nabi itu kan menunjuk nanti di tempat ini si fulan akan terbunuh, sini fulan. Tapi meskipun begitu, Nabi itu sepanjang malam menjelang besok paginya akan berperang, Nabi itu sepanjang malam munajat kepada Allah. Ya. Mengadahkan tangannya ke langit, memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan, gitu. Sampai diingatkan oleh Abu Bakar tadi ya. Makanya apa Nabi itu melakukan doa macam sepanjang malam? Ya. Jawabannya adalah bahwa itu adalah bagian daripada keyakinan Nabi akan kebenaran janji Allah itu. Adapun tidak doa kemudian menengahkan tangan ke langit, ya memang itu sudah tugasnya manusia. Gitu. Bagaimanapun sesempurna apapun kita menyiapkan sesuatu, kita tetap harus tadarruk kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena memang itu tugasnya kita. Susah senang kita tetap berdoa. Itu seperti itu. Diberi tidak diberi kita tetap berdoa. Seperti itu. Adanya musibah, ujian, cobaan dalam hidup itu semuanya adalah untuk mengingatkan kita agar supaya kita tahu meminta kepada Allah. Seperti itu. Karena kalau orang kita itu penting dalam hidup kita itu mendapatkan ujian, ditimpa cobaan itu penting. Karena kalau orang itu tidak mendapatkan ujian, hidup kok sukses terus, itu nanti jadinya sombong seperti Firaun. Sesekali orang perlu gagal supaya terasa bahwa dirinya mempunyai keterbatasan dan bahwa semua itu adalah kuasanya Allah. Seperti itu ya. Termasuk di sini Nabi itu sudah yakin menang, tapi kan tugasnya manusia kan tadarruk, meminta kepada Allah. Sudah yakin menang ya tetap minta. Seperti itu. Bandingkan kondisi Nabi yang merendah di hadapan Allah itu bandingkan dengan kesombongannya Abu Jahal tadi yang sudah yakin menang dan akan berpesta katanya 3 hari 3 malam gitu. Tapi ternyata tertimpa kekalahan, bahkan Abu Jahal terbunuh ya pada saat perang Badar itu. Kemudian yang ketujuh adalah al-imdadu bil malaikati fi ghazwati Badrin. Pertolongan dari malaikat. Dalam perang Badar ini juga terjadi mukjizat, yaitu umat Islam mendapatkan dukungan dari malaikat pada saat perang Badar tersebut gitu. Yaitu ya ada ayat-ayatnya lah di Al-Qur'an ya diterangkan. Wastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikat murtifin. Tapi maksudnya di sini tujuannya apa malaikat ini diturunkan oleh Allah? Tujuannya sebetulnya tidak lain hanya sebatas untuk memberikan dorongan moral, ya. Dorongan moral kepada umat Islam. Bayangkan aja umat Islam yang masih baru, masih komunitasnya masih baru, perang baru pertama kali kan butuh penguatan. Jadi malaikat-malaikat itu diturunkan dalam rangka itu. Adapun kalau soal kemenangannya itu ya pertolongan tetap dari Allah gitu ya. Bayangkan aja itu kan umat Islam itu 314 melawan 1000. Artinya 3 kali lipat lebih itu. Secara hitung-hitungan akal ya kalah sebetulnya. Seperti itu. Yang kedelapan adalah tapi karena ada pertolongan ya akhirnya diberi kemenangan. Yang kedelapan adalah al-hayatul barzakhiyatul lil amwat, yaitu kehidupan di alam barzakh. Ya. Ketika Rasulullah itu berdiri di mulutnya sumur dan kemudian memanggil orang-orang Quraisy yang meninggal itu, ya kita bisa mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tetap hidup ruhnya. Kan orang itu meninggal, yang meninggal apanya? Yang meninggal kan jasadnya. Jasadnya, ruhnya meninggalkan jasad. Terpisah dari jasad. Tapi apakah ruhnya mati? Kan tidak. Ruh itu nggak mati. Ruhnya tetap hidup. Kita nggak tahu ruhnya itu seperti apa. Tapi yang jelas, ruh itu mengikuti jasadnya. Dikuburkan di mana, ya ruhnya mengikuti di situ. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal, itu bisa melihat kondisi orang yang masih hidup di dunia. Ya. Jadi gini, orang yang meninggal itu bisa tahu kita di dunia sedang ngapain, itu tahu.
Begitu, tapi nggak bisa kembali lagi ke dunia. Itu. Orang yang sudah meninggal juga tahu kehidupan di akhirat, tapi belum bisa untuk menuju akhirat itu. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah penghalang. Ya. Penghalang. Barzakh itu penghalang. Kemudian yang ke-9 adalah persoalan tawanan perang. Ya. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu berijtihad. Ya. Tadi kan Rasulullah bertanya. Dan ijtihadnya Rasulullah itu bisa keliru juga. Bedanya apa ijtihad kita dengan ijtihad beliau? Bedanya adalah kalau ijtihad kita bisa benar, bisa keliru. Ijtihadnya Rasulullah bisa benar, bisa keliru. Sama saja. Bedanya adalah kalau ijtihadnya Rasulullah, kalau keliru itu langsung diingatkan oleh wahyu. Ya. Sehingga cepat-cepat diluruskan. Tapi kalau ijtihadnya kita, sekali keliru ya bisa keliru terus. Seperti itu. Karena itu sebetulnya kita ini tidak berhak untuk mengklaim benar. Gitu. Karena kita ini masih sama-sama belum tahu yang benar yang mana. Maksudnya gini, kalau kita berbeda pendapat, beda mazhab, dan seterusnya, kita tidak berhak untuk mengklaim bahwa kita ini yang paling benar, karena kita belum tahu, sama-sama ijtihad kan. Itu. Yang sudah jelas benar itu kan Nabi. Itu pun awalnya bisa keliru dulu. Seperti itu. Meskipun kalau keliru nanti diingatkan oleh Allah. Seperti itu. Dan itu tidak menafikan kemaksuman beliau. Kemudian berikutnya adalah ya kenapa penjelasan soal kenapa Nabi itu memilih untuk mengikuti pendapatnya Abu Bakar yang melepas tawanan dengan membayar fidyah, tidak mengikuti pendapatnya Umar. Ya karena memang kasih sayang Nabi yang sangat besar kepada manusia gitu. Beri dia kesempatan untuk beriman gitu, seperti itu dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah Banu Qainuqa. Wa awwalu khiyanatin yahudiyatin lil muslimin. Jadi itu sudah selesai ya. Pembahasan tentang perang Badar sudah selesai. Berikutnya di tahun kedua Hijriah ini juga ada kisah pengkhianatan Yahudi pertama kepada umat Islam yang dilakukan oleh Yahudi Banu Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi Banu Qainuqa itu sudah pernah dikumpulkan oleh Rasulullah di pasar. Kemudian kata Rasulullah, wahai orang-orang Banu Qainuqa, sudahlah kalian itu takutlah kepada Allah dan kemudian beriman. Kan kalian ini sebetulnya sudah tahu saya ini nabi. Ada di dalam kitab-kitab kalian bahwa nanti akan ada nabi yang namanya Ahmad. Ya saya ini nabi yang namanya Ahmad gitu. Kalian sudah tahu bukti-buktinya gitu. Dan seterusnya. Tapi mereka kemudian bilang, wahai Muhammad, inna kataro anak qaumik gitu. Wahai Muhammad, jangan sok-sokan gitu lah cara sekarang. Kami ini tidak seperti kaum kalian yang orang-orang lemah. Ya maksudnya orang-orang Yahudi ini sombong lah, ya, nantang Nabi. Sampai suatu saat Nabi udah sadar bahwa orang-orang Banu Qainuqa tidak loyal kepada beliau sebagai pemimpin. Tapi kemudian suatu kali terjadi, ada seorang perempuan muslimah itu mau menjual sesuatu di pasar Yahudi Banu Qainuqa. Kemudian orang-orang Yahudi ini ngeledek, disuruh membuka cadarnya. Ketika disuruh membuka cadarnya itu, perempuan ini menolak. Dan ketika perempuan ini menolak, orang Yahudi ini menjebak ya. Jadi dijebak, bajunya perempuan tadi itu ditali, kemudian ditaruh di tempat duduknya dia, si Yahudi ini. Sampai akhirnya ketika perempuan itu berdiri, bajunya itu terbuka. Dan kemudian si perempuan itu teriak dengan keras gitu. Akhirnya setelah teriak dengan keras didengar oleh seorang orang Muslim, kemudian orang Muslim tadi lari langsung dibunuh orang Yahudinya itu. Dan kemudian orang Yahudinya rame-rame membunuh yang Muslim ini. Gitu. Seperti itu. Akhirnya itulah pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Nah, itu ceritanya panjang lah ya, sampai akhirnya dikepung oleh Nabi selama 2 minggu orang-orang Bani Qainuqa ini. Dikepung, dan setelah dikepung yang membela orang Yahudi yang menjadi pengkhianatnya adalah
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seorang munafik, ya. Tuh. Tapi akhirnya keputusannya Nabi adalah orang Yahudi Bani Qainuqa ini diusir, nggak boleh ada di Madinah, diusir ke tanah Syam. Tapi sampai sekarang di Syam itu makanya banyak orang Yahudi. Sebelum ada Israel itu di Palestina sudah ada sebetulnya beberapa orang Yahudi, di Yordania, di Syria bahkan itu ada. Gitu. Meskipun setelah ada Israel, ya akhirnya orang-orang Yahudi ini ngumpul seluruh dunia. Seperti itu. Oke, kemudian terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa inilah turun ayat Al-Maidah 51 yang sudah sangat terkenal di Indonesia apalagi di Jakarta, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tapi sebetulnya ayat itu ada konteksnya. Tidak gegabah seperti sebagian orang menganggap bahwa yang non muslim semuanya tidak bisa dipercaya. Yang Yahudi Nasrani semuanya nggak bisa dipercaya. Nggak seperti itu. Ini ada asbabun nuzulnya gitu. Asbabun nuzulnya itu turun kepada orang-orang Banu Qainuqa. Seperti itu. Al-ibar wal izab. Pelajaran dari peristiwa di atas itu adalah beberapa hal berikutnya. Di atas kita mengetahui dari peristiwa di atas bagaimana orang-orang Yahudi itu mempunyai watak berkhianat. Itu. Makanya mereka itu dimanapun dibenci. Itu. Sampai ada gerakan anti-Semit. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah pelajaran dari atas itu juga hijabul mar'ah al-muslimah. Wajibnya bagi perempuan muslimah itu untuk berhijab. Itu. Seperti itu. Buktinya ketika disuruh buka oleh orang Yahudi, si perempuan ini menolak. Seperti itu. Itu bagi yang mengatakan bahwa wajahnya perempuan itu aurat. Tapi sebagian ulama mengatakan wajahnya perempuan itu bukan aurat. Wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Kalau yang mewajibkan, ya dasarnya salah satunya adalah peristiwa ini. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa wajahnya perempuan bukan aurat, mengatakan itu bagian dari, itu hanya sebaiknya saja. Seperti itu. Bukan mimbabil wajib lah, intinya bukan termasuk kewajiban. Adapun kalau yang lain, kalau untuk yang laki-laki ya memang perintahnya untuk, jadi perempuan disuruh untuk menutup, yang laki-laki juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Seperti itu. Jadi fa'anta taro annahu qad ijtama'a fi hadhil ahadits nahyani. Kalau Anda bisa lihat di atas itu ada dua larangan, yaitu larangan bagi perempuan untuk membuka auratnya dan kepada orang-orang yang bukan mahramnya, dan kemudian juga larangan bagi laki-laki untuk melihatnya. Seperti itu. Jadi jangan hanya perempuan yang disuruh nutup tapi laki-lakinya tidak mau menjaga pandangan, seperti itu, harus seimbang. Seperti itu, ya. Tapi beliau penulis kitab ini termasuk yang berpendapat bahwa karena kondisi sekarang itu fitnah sudah sedemikian besar, maka beliau termasuk yang berpendapat bahwa wajahnya perempuan itu aurat. Seperti itu. Tentu pendapat ulama macam-macam lah ya. Yang tambah longgar juga ada karena menganggap bahwa zaman sekarang sudah tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan laki-laki lihat perempuan jarang. Sehingga sekali lihat perempuan menjadi fitnah. Tapi kalau sekarang laki-laki udah sangat terbiasa melihat perempuan dan akhirnya ya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada hal yang luar biasa atau yang tidak ada hal yang aneh lah gitu. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas adalah bagaimana memperlakukan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu karena zahirnya Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul kan Ra'isul Munafikin. Ketuanya orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi meskipun dia munafik, Nabi memperlakukan dia layaknya orang Islam. Itu menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu meskipun hatinya tidak beriman, tapi selama zahirnya iman, ya dia diperlakukan sebagai orang Muslim. Gitu. Seperti itu. Di dunia, ya.
Kalau di akhirat hakikatnya terserah Allah. Makanya kita ini nggak boleh gampang-gampang ngecap orang munafik, itu nggak boleh. Ya. Karena kita tidak pernah tahu hatinya seseorang. Nabi dulu tahu mana yang munafik karena dapat wahyu. Kalau kita kan nggak dapat wahyu. Itu pun Nabi tidak pernah mengumumkan nama orang-orang munafik ini nggak pernah diceritakan. Kecuali pada satu orang yaitu Hudzaifah. Ya. Makanya Hudzaifah ini dijuluki Sahibu Sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah. Yang keempat adalah wilayah ghairil muslimin, terkait dengan menjadikan non-muslim sebagai wali. Itu berdasarkan ayat di atas tadi dalam konteks peperangan, ya, konteks kondisi masyarakat pada saat itu, kondisi orang-orang Yahudi Nasrani pada saat itu yang dengki terhadap Islam, mengambil mereka sebagai wali itu tidak diperbolehkan. Meskipun catatannya adalah bahwa kita ini tidak menjadikan mereka wali, bukan kita dendam atau benci. Karena seorang muslim itu, di sini beliau menulis, fal muslim manhiyun an yahqida ala ahadin minan nas. Kita sebagai orang Islam itu tidak boleh membenci siapapun, tidak boleh dendam kepada siapapun. Pandangan kita terhadap siapapun itu harus pandangan rahmat. Melihat orang-orang yang berbeda agama pun kita harus melihatnya dengan kasih sayang, gitu. Seperti itu. Menginginkan kebaikan maksudnya untuk mereka. Syukur-syukur mereka mau beriman. Seperti itu maksudnya, ya. Tapi bukan berarti membenci secara personal, itu tidak. Itu pendapat beliau. Meskipun pendapat-pendapat ulama lain yang lebih longgar mengatakan ya menjadikan orang non-muslim sebagai wali untuk era sekarang itu tidak masalah. Termasuk menunjuk orang non-muslim menjadi pemimpin, ya. Kenapa? Karena konteks pemimpin zaman dulu dan sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu namanya pemimpin itu segala-galanya. Dia mengambil keputusan, dia menjadi undang-undang, terus ucapannya menjadi hukum dan seterusnya. Tapi pemimpin zaman sekarang kan tidak seperti itu. Pemimpin zaman sekarang tuh hanya menjalankan undang-undang, menjalankan sistem yang sudah ada. Jadi fungsi pemimpin zaman sekarang tuh tidak ubahnya seperti pegawai saja. Seperti itu. Tapi beliau mengingatkan juga di sini, meskipun dalam kondisi apapun, tapi kita ini dituntut untuk menepati janji atau komitmen dan harus adil. Seperti itu. Dalam kondisi apapun kita harus selalu memegang komitmen. Amma mu'amalatu fa yang bagi an takuna qa'imatan ma'an nasi kullihim ala asasin daqiqin minal adli wa rughbat minal adli wa rughbatil khairi lil jami'i. Jadi kita itu ketika muamalah dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang non-muslim, fa yang bagi an takuna ala asasin daqiqin minal adli. Kita itu harus senantiasa berpegang pada keadilan. Wa rughbatil khair, dan menginginkan kebaikan lil jami' untuk semuanya. Wa du'a linnasi jami'an. Dan bahkan kita ini diharuskan untuk mendoakan kebaikan untuk semua manusia. Bisolahi war rusydi, dengan kebaikan dan petunjuk. Seperti itu. Seperti itu. Itu penutup ya dari beliau. Jadi intinya dalam kondisi apapun kita nggak diajarkan untuk membenci. Kita tidak diajarkan untuk dendam. Kita tidak diajarkan untuk berbuat zalim, kita juga tidak diajarkan untuk melanggar janji, gitu. Bagaimanapun kaidah muamalah yang paten adalah ketika kita memperlakukan semua manusia, kita harus memperlakukannya secara adil, menghendaki kebaikan kepada semuanya, mendoakan kepada semuanya untuk kebaikan dan petunjuk, ya. Seperti itu. Kalaupun kita harus bersikap keras sesekali, itu kita berlaku keras adalah seperti kerasnya seorang ayah kepada anaknya, yaitu keras yang dilandasi keinginan untuk kebaikan. Saya kira itu ya untuk malam ini terkait dengan sejarah perang defensif ini yang diawali dari perang Hudan, kemudian perang Badar, ya, kemudian kisah bagaimana pengkhianatan pertama dari orang
Yahudi kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad. Saya kira itu cukup ya untuk malam hari ini. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Silahkan, barangkali ada pertanyaan atau masukan, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Cukup ya, saya kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.